Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sekalian sudah bersedia ke ruangan Bapak, ruangan bimbingan konseling. Silakan duduk dan persiapkan diri kalian masing-masing. Duduk dengan nyaman, dengan tenang, dengan santai. Silakan. Apa kabar kalian semua hari ini? Sehat Pak, baik. Alhamdulillah, Ya, sehat Pak. alhamdulillah ya. Bagaimana kegiatan lancar ya? Lancar Pak, Lancar, alhamdulillah. namanya. Lancar, Pak. Tugas banyak Pak, dikasih guru. Mantap. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Nah, di sini saya persilahkan untuk Jeprianto untuk memimpin doa. Silakan Jeprianto. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Jeprianto. Di sini anak-anak sekalian, apakah sudah mengetahui kenapa Bapak panggil kalian ke ruangan Bapak? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Belum ya? Kita di sini akan melaksanakan konseling kelompok. Ada yang mengetahui apa itu konseling kelompok? Belum tahu, Belum, Pak. Pak. Belum Pak. Belum tahu ya? Apa ya Pak? Sedikit Bapak jelaskan ya tentang konseling kelompok agar kalian paham dalam mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baik ya? Ya, Iya, untuk Pak. konseling kelompok sendiri adalah pengertiannya bantuan yang diberikan kepada siswa agar siswa itu terhindar dari masalah, perilaku buruk dan kebiasaan buruk yang didiskusikan dalam suatu kelompok. Paham? Paham Sudah, Pak. Pak. Sudah paham. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini, siswa yang masuk ke ruangan bimbingan konseling bukan saja siswa yang bermasalah, tetapi siswa yang berprestasi juga dan siswa yang ingin berubah ke arah yang lebih positif. Nah, jadi dalam kegiatan kita kali ini ada asas-asas yang harus kita penuhi. Ya, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan, Bu Wida? Nak Wida? Sudah tahu? Apa yang kita bicarain nanti kita rahasiain Pak, nggak ada orang lain yang boleh tahu. Baik. Jadi apa yang terjadi di dalam kelompok ini, kita harapkan di sini hanya kelompok ini saja yang mengetahui dan permasalahan dalam kelompok ini tidak sampai keluar ke teman-teman yang di luar kelompok kita. Paham ya? Yang lain. Paham, Pak. Nah, Paham, kemudian Paham, Pak. yang kedua ada asas kesukarelaan. Apa itu asas kesukarelaan, Alan? Sudah tahu? Belum, Pak. Belum ya? Asas kesukarelaan itu di dalam anggota kelompok ini kita harus sukarela memberikan masukan, memberikan bantuan kepada teman-teman di dalam kelompok. Gitu ya. Oh. Paham Bu Miraya? Anak Miraya? Ya, Paham, ya, paham, Pak. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Bagaimana Febri tahu asas kerahasiaan itu seperti apa? Putri mungkin bisa menjelaskan asas keterbukaan itu seperti apa? Terbukaan Pak. Maksudnya apa Ya. Pak? Kita Asas terbuka. keterbukaan. Ya, dalam kelompok ini. Berarti Jadi nggak boleh, harus jujur ya Pak? Ya benar. Kita Apa? dalam Iya. dalam kelompok ini harus terbuka, harus jujur, tidak menutup-nutupi masalah yang ada pada diri kita. Paham ya? Tapi nggak bakal ini kan Pak, nggak bakal bocor kemana-mana Ya, Pak enggak. masalahnya. Mudah-mudahan tidak akan bocor karena kita sudah memegang teguh asas kerahasiaan yang nomor 1. Oh iya Pak, paham. Baik ya. Kalian kan ini dari kelas-kelas yang berbeda. Ada Alan dari kelas 10 Boga 1, ada Putri dari kelas 11 Boga 1, kemudian Anak Wida dari kelas 11 Boga 2, ada Jeffrey dari kelas 10 Boga 3. Nah, untuk ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk kelancaran kita diskusi di kelompok ini ada baiknya dari anak-anak sekalian memperkenalkan diri masing-masing. Bisa dimulai dari Jeprianto, silakan sebutkan nama, dari kelas mana dan hobinya apa. Silakan Jeffrey. Baik, terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jeffrey, saya dari 10 Boga 3. Hobi saya
nonton YouTube. Terima kasih. Hobinya nonton YouTube, nonton yang positif-positif ya, Jeb. Iya, Pak. Silakan dilanjut, Alan. Perkenalkan waktunya, Lan. Perkenalkan namanya, Lan. Ya Pak, terima kasih. Nama saya Alan Budi Kusuma di kelas 10 Boga 1. Hobinya makan, Pak. Mantap. Putri, Baik. Halo semuanya, nama saya Putri Linda Utami. Saya dari kelas 11 akuntansi. Hobi saya adalah nyanyi, Pak. nyanyi. Ya, Makasih. semoga jadi penyanyi ya. Ya, makasih, Pak. Selanjutnya, Wida. Perkenalkan Iya, namanya. perkenalkan. Nama saya Wida Triana dari 11 Boga 2. Hobinya nonton drakor, Pak. Mantap. Terakhir, Febri. Perkenalkan namanya, Febri. Ya, silakan Mira diperkenalkan namanya. Kenalkan, nama saya Mira dari 10 Boga 4. Hobi saya membaca buku. Baik, terima kasih anak-anak sekalian sudah memperkenalkan namanya masing-masing, dari jurusan apa dan kelasnya kelas apa. Semoga kalian semua sudah mengenal satu dengan yang lainnya ya. Baik, untuk kegiatan hari ini, dalam kegiatan counseling kelompok ini, ada batasan waktu yang harus kita sepakati. Karena nggak mungkin tuh 1 jam, 2 jam, nanti mungkin kalian ada kegiatan di luar sana ya. Mungkin kalian akan mengerjakan tugas, ada pelajaran produktif, ada yang mau ke kantin, jadi batasan waktu untuk pertemuan kita kali ini adalah 45 menit. Sepakat ya? 45 menit aja ya? Sepakat ya? Sepakat, Sepakat, Pak. Pak. Nah, untuk sebelum kita masuk kitab inti, ada baiknya kita menentukan nama kelompok ini biar lebih kece gitu. Kelompok kita harus dikasih nama ini. Apa kira-kira namanya ini? Nama kelompok kita ini. Mungkin ada masukan dari Alan, Putri. Apa nama kelompok kita? Jeffrey. Ya. Apa ya? Tulis Cemimil aja aja, ya. Pak. Ya, gimana? Coba teman-teman, ayo Cemimil apa aja. kira-kira namanya? Nama kelompoknya biar kompak nanti dalam diskusinya. Kelompok Drakor, Pak, misalnya. Kelompok drakor. Oke, Ya. kita tetapkan nama kelompok kita ini kelompok drakor ya. Sepakat Wida ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Setuju, Sepakat, Pak. Pak. Baik. Sebelum masuk kitab inti, Bapak ada permainan sedikit. Kalian fokus ke tangan Bapak. Fokus ke tangan ya. Fokus ya. Sudah fokus Iya, ya semua Pak. ya? Baik. Pak. Kalian hanya mendengarkan instruksi Bapak dan fokus ke tangan Bapak. Di sini bayangkan ada 2 buah lampu, yang sebelah kiri menyala terus menyala, yang sebelah kanan ini nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup, dan yang sebelah kiri menyala terus. Baik, menurut kalian dari 2 buah lampu ini yang mana yang cepat konslet gitu, yang cepat rusak, yang cepat putus gitu? Yang nyala hidup terus, Pak. Yang nyala hidup terus ya? Kalau dari Bu Putri, yang mana yang Bu Putri? Yang nyala hidup, Yang apa yang mati, nyala Pak. terus? Hah? Ini nyala terus. Yang nyala terus ya? Baik. Ya. Nah, Alan, kenapa alasannya yang nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup? Karena dia tidak normal, Pak. Jadi mudah mati, Pak. Oke, baik sekali. Tapi sebenarnya kalau kalian fokus dengan apa yang saya bicarakan, nyala dengan hidup itu sama. Jadi ini nyala hidup, dan ini nyala terus. Oke, paham ya? Oh, Iya, iya, paham, Tepuk Pak. tangan untuk kita semua. Nah, lapar ini, Pak. Baik, kita akan masuk kitab inti. Udah siap masuk kitab inti ya? ya, Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Anak-anak, kenapa saya kumpulkan di ruangan ini? Karena berdasarkan identifikasi permasalahan yang Bapak temukan baru-baru ini, dalam 1 bulan terakhir, absensi kalian bermasalah. Absensi kehadiran kalian bermasalah. Masalah, Pak. Salah, Pak. Yang pertama, ada Alan. Alan ini berdasarkan absensi yang Bapak temukan, sudah 3 kali alfa, Alan. Aduh, udah 3 kali ya, Pak. Sudah 3 kali alfa. Putri sudah 2 kali alfanya, Putri di bulan September, Putri. Ya, Pak. Maaf. Kemudian Bu Febri sudah 2 kali alfa. Ada Wida udah 3 kali alfa. Kemudian Najib Prianto sudah 4 kali alfa, Jeb. Aduh, Pak, 4 kali ya, Pak. Sudah 4 kali alfa, Jeffrey. Iya, Nah, Pak. yang mau Bapak tanyakan dengan kalian, anak-anak sekalian,
Mau dimulai dari Jepri dulu ya, yang paling banyak alfanya nih. Jep, Iya, Pak. kemana saja kamu dalam 4 hari, dalam bulan September kemarin, Jep? Nggak masuk, Jep? Ikut pertama, Pak, ikut kawan nonton balapan, Pak. Balap karung, Jep? Balap motor, Pak. Oh, balap motor, ya. Jadi jangan karena nonton balapan motor, mengorbankan pendidikanmu ya, Jep? Iya, Pak. Nah, gitu. Mohon maaf, Jep. Jepri anak keberapa, Jep? Anak kedua, Pak. Anak kedua dari berapa bersaudara, Jep? Dari 2 bersaudara, Pak. Dari 2 bersaudara ya. Nah, berarti ada kakaknya, Jep. Iya. Putri. Mana Putri? Putri? Iya, Pak. Putri sudah 2 kali alfa, Put. Iya, Dalam bulan Pak. September kemarin, Bapak lihat absensinya sudah 2 kali alfa. Iya. Kemana saja itu, Put? Ya, Pak. Kan saya kan nggak punya motor, Pak. Oh, ya. Jadi saya tuh nebeng teman saya. Nah, teman saya tuh nggak berangkat, Pak. Ya saya mau nebeng siapa, Pak? Yang satu arah Nah. cuma dia doang. Itulah kalau ikut-ikutan teman, temanmu tidak masuk, kamu juga tidak masuk. Ya gimana, Ya. Pak? Nah, kemudian siapa lagi ini? Wida. Wida sudah 3 kali alfa bulan September, Wida. Kemana saja, Wida? Kesiangan Pak bangunnya. Siangan ya? Wida tinggal di mana, bangunnya, Wida? jadi nggak berangkat ke sekolah. Iya. Saya tinggal Wida, di mana, pojok Wida? Lampung, Pak. Ya, Bandar Lampung luas, Wida. Mana Ya, sih, Leh. Wida, kamu ini? Takut saya samperin rumahmu, Wida. Nanti saya mau visit rumahmu. Di dekat patung gajah, Pak. Jangan, Dekat Patung Pak. Gajah. Oh Jangan, iya. Pak. Nanti kena marah ibu saya. Febri sudah 2 kali juga alfanya, Feb. Ya, Pak. Kemana saja 2 kali alfa itu, Feb? Pertama, ketinggalan bus. Ya Kedua, Allah. Pak janjian sama Putri, Pak. Katanya mau jemput, tapi tidak jemput-jemput. Jadi nggak Nah. sekolah, Pak. Putri, Nah. Pak. Wah. Nah, Putri sama Febri sama aja ini. Yang satu dari kelas 10 Boga 1, yang satu dari kelas 10 Boga 2, tapi sama-sama alfa. Baik. Febri anak berapa, Feb? Anak pertama, Pak. Anak pertama dari berapa saudara, Feb? Anak tunggal. Mantap. Nah, anak-anak semua, kebiasaan kalian ini menurut kalian baik apa tidak? Tidak sih, Pak, sebenarnya, Saya nggak Pak. ditanya, Pak. Oh ya, Alan. Mohon maaf, Lan. Alan udah 2 kali alfa kemana, Lan? Biasa, Pak. Malas, Pak, bangun kesiangan, Pak. Perkaranya begadang malam-malam, Pak, nongkrong sama teman-teman. Nah, itulah. Jangan nongkrong malam-malam, nanti berakibat dengan pendidikanmu. Ya, Lan? Ya, Pak. Nah, coba kalian simpulkan apakah kebiasaan kalian alfa ini berdampak negatif dengan pendidikan kalian. Iya, Bapak Pak. mau dengar alasan Pak. dari semua di sini, satu-satu memberikan alasan. Coba dimulai dari Nak Wida. Apa Iya. dampak negatifnya? Jadi ketinggalan pelajaran, Pak. Terus kalau di Iya. rumah dimarahin sama ibu karena nggak sekolah. Nah, benar. Febri? Banyak ketinggalan itu, Pak, pelajaran. Kedua, dipanggil guru BK, Pak. Nah, itu. Buktinya sekarang kan kita masuk konseling kelompok, karena Ya, Febri Pak. udah berapa kali tidak masuk. Putri? Ya. Ya, Pak, sama, Pak. Saya ketinggalan pelajaran. Terus yang kedua dipanggil BK. Saya kena marah sama ibu sama ayah saya, Pak. Nah, itu dia. Jadi banyak dampak negatifnya. Kalau Jepri? Iya, Pak. Saya Menurut akhirnya, Jepri, Pak, ya, dinilai gimana, Jep? orang yang malas, Pak. Dinilai guru-guru anak yang malas, Pak. Nah, kalau Alan? Pak, sama seperti Jepri tadi. Sering dinilai malas, udah untuk tugas-tugas semuanya ketinggalan. Tapi Nah. jangan sampaikan ke orang tua ya, Pak. Nah, itu dia. Jika kalian sering tidak masuk sekolah, sering alfa, banyak hal negatifnya, diantaranya
kebiasaan buruk kalian ini mengakibatkan kalian ketinggalan materi-materi pelajaran, kemudian berdampak pada hasil belajar kalian, berpengaruh pada nilai kalian, bahkan nanti berakibat fatal untuk kenaikan kelas kalian. Nah, itu dampaknya. Jadi kalau sudah ketinggalan materi pelajaran, otomatis pas saat penilaian akhir semester kalian tidak bisa menjawab dan nilai kalian tidak baik. Kalau nilai kalian tidak baik, bisa berakibat tidak naik Kelas. Kalau sudah tidak naik kelas, banyak kerugian. Bener, Jeb? Lan? Malu, Pak, kalau nggak naik kelas. Kalau sudah tidak naik kelas, banyak kerugian. Tahu kerugiannya apa, Putri? Malu, Pak, sama tetangga, sama teman-teman. Nah, itu malu. Duitnya juga, Pak, tuh biayanya double. Biayanya double, Pak. Rugi waktu, rugi biaya, rugi tenaga ya. Kalau orang tua saya, Pak. Nah, itu nanti teman-teman dalam satu kelas kalian sudah di kelas 11, kalian masih kelas 10. Nanti teman-teman kalian sudah di kelas 12, kalian masih kelas 11. Malu kan? Iya, Pak. Malu, Pak. Nah, tapi saya yakin anak-anak yang di ruangan Bapak ini adalah anak-anak yang optimis, yang ingin berubah. Ya? Benar ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Mau berubah, Pak. Alan, Putri, Jeffrey, Febri, Wida adalah saya bakalan berubah, Pak. Nah, iya benar. Anak-anak yang ada optimisme untuk berubah. Yakinlah, nak ya, ilmu yang bermanfaat akan mengangkat derajat kalian kelak. Ya. Jadi kalau kalian rajin belajar, rajin masuk sekolah, pasti kalian mendapatkan ilmu. Nah, ilmu itu akan mengangkat derajat kalian kelak. Paham ya? Paham, Pak. Di samping itu juga, anak-anakku sekalian, kita ini harus bersyukur. Harus bersyukur, Wida, Febri, Putri, Jeffrey, Alan, harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Banyak anak-anak seusia kalian, seumuran kalian, yang tidak mendapatkan kesempatan mengikuti jenjang ke yang lebih tinggi. Kalian sekarang sudah di tingkat SMK. Masih ada teman-teman kalian yang seusiaan kalian yang tidak bisa mengikuti jenjang yang lebih tinggi. Mereka mau sekolah tapi terkendala biaya. Iya kan? Iya, Pak. Banyak anak-anak seusia Jeffrey ini yang mau sekolah, mau belajar tapi terkendala biaya. Orang tuanya tidak mampu. Nah, kalian yang ada di sini yang berkumpul di ruangan Bapak ini sudah mampu orang tuanya, tetapi kalian tidak memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Ya, jadi harus dimanfaatkan. Kalian sudah masuk sekolah SMK 3 ini, harus bersyukur. Jadi harus berubah, ya, Putri ya. Pak, siap. Siap, Pak. Nah, di sini Bapak ada satu buah video yang semoga video ini menginspirasi kalian semua ya. Izin menayangkan video ya. Iya, Pak. Boleh, Pak. Pak, silakan menonton video dan ambil manfaatnya dari video ini ya, anak-anakku. Ya, Pak. Ada suara? Pak, bukan satu hal yang sangat penting. Nah, udah ada, Pak. Ketiganya, perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman diri itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Ya udah, lebih indah kita awas. Gemoy banget. Kenyang amat ya, sekian 3 hari nggak pernah makan kenyang banget. Baru mau kurus 5 menit lagi. Masa harus ke rumah enggak sih aku?
bangun. Iya, Pak. Mana lembaga bangun? Waktu sudah selesai. Oke, ini saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu ingat lagi. Malam, aku WhatsApp-an, terus main game, dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah setelah engkau mati besok, belajarlah setelah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar dengan kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Baik. Sudah selesai videonya ya? Iya, Pak. Pak, sudah Coba Pak. Alan, Jeffrey, Febri, kemudian Buddha, coba kalian simpulkan apa hasil video yang telah kalian saksikan tadi. Pak, Bapak mau dengar dari Wida dulu. Ya, jadi kalau nilainya mau bagus kita harus rajin belajar, Pak. Terus Ya. nggak boleh malas-malesan sekolahnya biar Ya. nanti dapat peringkat terus naik kelas. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Wida. Bagaimana sependapat nggak, Febri? Empat, Pak, sependapat. Pendapat ya? Karena kalau mau sukses perlu usaha, Pak. Nah, itu dia, mantap. Jadi jangan malas-malasan ke sekolah ya, Febri. Ya, Alan, bagaimana Alan? Iya, Pak. Iya Pak, setelah saya melihat video tadi, kesuksesan itu tidak akan datang kepada orang-orang yang malas ya Pak. Nah, Jadi mantap. saya nggak mau lagi sih malas Pak. Ya, mantap. Kemudian, Jeff, apa kesimpulan dari video tadi, Jeff? Intinya Pak, kalau mau berhasil itu ada usaha dari diri sendiri Pak. Ya, Jadi kalau kita ada usaha dari diri sendiri dan kita melihat contoh dari kita belajar, insya Allah Pak, kesuksesan itu bisa kita raih Pak dengan usaha. Benar. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Jeffrey. Benar sekali apa yang disampaikan oleh anak-anak tadi. Jadi ketika ingin sukses, kita itu harus bekerja keras. Karena sukses tidak datang dengan sendirinya. Sukses tidak akan memihak pada orang-orang yang malas. Benar ya, Wida? Nah Pak, Ya. Jelas, Pak. Nah, jadi sekarang mau mengulangi kebiasaannya lagi tidak? Enggak Pak. nggak mau Enggak, ya, lagi Pak. Pak. Ya, jadi tapi kalau hanya dengan sekedar mengatakan tidak, Wida, Jeffrey, saya tidak mengulangi, itu tidak akan, mungkin tidak ada kesepakatan antara kita. Jadi Bapak akan memberikan satu kontrak dengan kalian. Dalam kontrak itu berisikan, seandainya kalian dalam 1 sampai 2 bulan ke depan tidak mulai kebiasaan alfa kalian, Bapak akan kasih reward. Setuju ya? Setuju Pak. Setuju Pak. Nah, tetapi kalau seandainya kalian
di dalam 1-2 bulan ke depan masih mengotori absensi kalian dengan alfa, Bapak juga berhak mengasih hukuman, ya. Nah, Oh, hukumannya ya, Pak. itu kalian harus merangkum apa mata pelajaran materi pelajaran yang tertinggal. Oke ya, sepakat ya? Sepakat, Ya, Pak. Pak. Sepakat, Pak. Nah, baik. Pak, Sepakat sepakat. ya. Nah, ini Bapak share lampiran LKPD-nya yang harus kalian isi. Nah, ini kontrak perilaku kita. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini lampiran LKPD. Namanya ini kontrak perilaku. Jadi kalian nanti Bapak kasih ke kalian ya. Kalian isi. Dengan ini saya bersedia menyetujui melakukan hal-hal berikut ini. 1, 2, 3. Kemudian tindakan yang perlu kalian lakukan itu seperti apa. Nah, setelah usaha yang dianggap berhasil itu seperti apa, kalian bisa nih di sini menuliskan apa keinginan kalian. Bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan apa. Nah, kalian tuliskan di sini, nanti Bapak kabulkan kalau benar-benar kalian berjanji tidak mengulangi kebiasaan alfa kalian. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, kemudian ini lembaran evaluasi. Nanti saya kasih lembaran ini, kalian tolong isi ya. Ya, Pak. Ya, Baik, Pak. Pak. Baik. Oke, anak-anak. Mungkin sekian untuk pertemuan kita kali ini. Dan semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya mengajak teman-teman semua, anak-anak semua, agar kegiatan ini berdampak positif bagi kita. Ya, Wida, Febri. Iya, Pak. Nah, sekarang Bapak mau nanya nih, apa kesannya setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Boleh dari Febri dulu lah. Febri, silakan Febri, apa kesan-kesannya? Kesan-kesannya sangat membuat saya tahu, Pak, sesuatu kesuksesan itu mungkin perlu kerja keras. Ya, Terus benar. itu saya tidak mau lagi, Pak, bolos-bolos, akan berusaha mati-matian untuk masa depan saya, Pak, biar saya nanti bisa menggapai cita-cita saya, Pak. Ya, benar sekali. Kemudian, apa nih harapannya untuk kedepannya? Apakah kita akan melakukan pertemuan yang kedua? Apa seperti apa? Bapak mau dengar dari Jeffrey ini. Jeff, bagaimana nih harapannya ke depannya, Jeff? Ya, Pak. Harapan saya, Pak, setelah dengan kegiatan ini, artinya Pak, kami mohon dipantau bimbingannya terus, Pak, sampai kami bisa berhasil. Ya. Terima kasih kepada Bapak sudah mempersilahkan kami untuk mengikuti pertemuan ini, dan kami bersyukur sudah dapat ilmu yang baru dari Bapak. Baik, terima kasih, Jeffrey. Jadi anak-anak sekalian, kegiatan kita di hari ini sudah berakhir. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan hari ini. Silakan untuk menutup kegiatan hari ini, Bapak minta Alan untuk memimpin doa. Silakan Alan untuk menutup kegiatan. Pak, terima kasih Pak. Marilah teman-teman kita mengakhiri kegiatan ini dengan berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah berkenan hadir di ruangan Bapak. Seandainya nanti ada permasalahan kalian, baik itu pribadi, permasalahan sosial, atau masalah belajar, silakan hadir ke ruangan bimbingan konseling. Oke ya? Baik, Pak. Dan silakan Bapak kembali ke Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.